Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan yang mewahyukan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita masih meneruskan pembelajaran kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Kita akan selesaikan pada kesempatan ini ayat 22 sampai 42. Yohanes pasal 10 ini bicara tentang Yesus Gembala yang baik. Kita akan meneruskan pembelajaran kita minggu lalu, dan sekarang saya akan bacakan dulu ayat 22 sampai yang ke-24. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Saudaraku, peristiwa ini terjadi di musim dingin seperti yang Alkitab tulis. Bertepatan dengan hari raya pentahbisan Bait Allah, yang dimana hari raya pentahbisan Bait Allah itu dirayakan setiap tahun. Apa sih yang ditahbiskan? Apa sih yang dirayakan? Oke, hari raya ini memperingati pentahbisan mezbah baru dan penyucian Bait Allah oleh Yudas Makabe. Saudara harus ingat ya, bahwa Bait Allah di zaman Tuhan Yesus itu bukanlah Bait Allah yang sama persis yang dibangun Salomo atau pada masa Perjanjian Lama. Bait Allah telah dihancurkan, dan ketika dikatakan pentahbisan Bait Allah karena mezbah yang dulu sudah dihancurkan, sudah dicemarkan, dan ada satu peristiwa dalam kitab sejarah bahwa Yudas Makabe mengadakan penyucian akan Bait Allah yang telah dicemarkan. Dan itu dipelihara, saudara ya. Itu dirayakan setiap tahunnya. Dan Yesus berjalan di Serambi Salomo. Tentunya ini bukan serambi yang sama persis yang dulu Salomo buat, tetapi tetap digunakan namanya karena posisinya sama, letaknya sama ya. Ini kan dibangun kembali seperti yang tadi saya katakan ya. Lokasinya sama, dan untuk menghormatinya maka tetap digunakan nama Salomo. Yesus berjalan-jalan di sana untuk memperhatikan perilaku mahkamah agama, bagaimana mereka mengadili, bagaimana mereka membuat keputusan dan lain sebagainya. Dan seperti biasa saudara, mereka mengelilingi Yesus bukan untuk belajar ya. Bertanyanya mereka itu bukan untuk belajar, tetapi selalu mereka untuk mencobai Yesus. Mereka selalu ingin mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus, dan kemudian hanya ingin mencari alasan untuk menganiaya, menangkap, bahkan membunuhnya. Nah, coba lihat apa yang mereka tanyakan. "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Perhatikan pertanyaan mereka, saudara. Dari pertanyaan mereka kita dapat melihat tersirat. Yang pertama apa? Kebebalan mereka menanyakan hal yang terus-menerus ditanyakan. Yesus sudah menjawab beberapa kali, saudara, tetapi mereka bertanya terus. Kenapa? Menunjukkan kebebalan mereka. Sebenarnya mereka memang gak mau menerima jawaban Yesus. Mereka tanya terus, dan itu hanya menunjukkan sekali lagi kebebalan mereka. Mereka sudah tahu jawabnya, tetapi mereka tidak mau percaya. Kalau zaman hari ini, saudara ya, sekali lagi saya katakan, contoh orang bebal pun bisa dalam kehidupan hari ini. Mungkin saudara bukan mempertanyakan kemesiasan Kristus, bukan, tapi contoh orang bebal bisa gini. Jelas-jelas Alkitab menentang perceraian. Lalu mungkin ada yang ingin bercerai, cerai boleh gak sih? Nanti minggu depan dia tanya lagi sama pendetanya, cerai boleh gak? Lah kan udah dijelasin. Masih gak puas jawabannya, cari lagi pendeta lain, cerai boleh gak? Loh, ini maunya apa? Maunya sampai ketemu orang yang bilang, "Oh silakan cerai," lalu tinggal eksekusi gitu, merasa dapat pembenaran. Ya kalau gitu kan gak usah nanya, saudara ya. Lebih baik kalau memang mau hidup dalam kebebalan kan eksekusi aja langsung. Ngapain pakai nanya-nanya?
Nah, seringkali kita bersikap seperti itu. Kita tahu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, tapi kita mau eksekusi aja. Tapi kita butuh pembenaran. Kita butuh legitimasi, butuh stemnya. Entar ditanya lagi, nyuap boleh nggak? Dan ini kan bisa dalam banyak hal. Ya. Pacarin istri orang boleh nggak? Udah deh, judi boleh nggak? Kan cuma iseng-iseng, kan cuma sesekali. Dan lain sebagainya, saudara. Belum dapat jawabannya, nanya lagi sama yang lain nanti. Nanya lagi berulang-ulang. Bulan ini dibilang enggak, oke kita coba lagi ya. 3 bulan lagi nanti kita tanya lagi. Nah, ini orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus tuh begitu terus. Minta tanda terus. Tuhan udah ngomong berkali-kali kok. Ya, nah. Maka kita lihat pertanyaan mereka. Itu menunjukkan satu kebebalan mereka. Yang kedua, memang pada dasarnya mereka tidak mau percaya. Mereka hanya mau cari gara-gara. Yesus sudah menyatakan kok secara implisit ya, bahwa pada dasarnya memang mereka tidak mau percaya aja. Yesus sudah ngomong berkali-kali bahwa dia punya kuasa untuk memberi kehidupan dan lain sebagainya. Dia udah berkali-kali bilang dia anak manusia. Memang dasarnya gak mau percaya, saudara. Nah, lihat, kalau orang bebal, ini hal yang ketiga. Orang bebal itu punya satu kecenderungan. Untuk membela kebebalannya, justru mereka seolah-olah mau menyalahkan Tuhan Yesus. Coba lihat pertanyaan mereka. Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Loh, situ yang bodoh kok nyalainnya Tuhan Yesus, malah bilang Tuhan Yesus loh yang membiarkan mereka dalam kebimbangan. Orang bebal selalu punya kecenderungan ingin menyalahkan orang lain. Mereka yang bebal, tetapi mereka ingin mencoba menyalahkan Yesus atas kebebalan mereka, seolah-olah Yesus yang bersalah kalau mereka sampai bimbang. Padahal kan ketidakpercayaan mereka, saudara. Yesus menjawab, ayat yang ke-25 ya, aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Yesus menyatakan dirinya tidak bersalah. Ketidakpercayaan mereka karena kedegilan mereka. Mereka terlanjur punya konsep sendiri yang mendarah daging dan tidak mau diubahkan lagi, saudara. Ini kan dengan kata lain, Yesus bilang, enak aja lu mau nyalain gua. Aku tuh udah ngomong kok, aku telah menyatakannya. Bukankah dalam percakapan-percakapan sebelumnya, Yesus sudah beritahu bahwa dia anak Allah. Dia anak manusia. Pada zaman itu kalau dibilang anak manusia itu bukannya anak orang, bukan, saudara. Itu udah konsep yang tidak asing pada zaman itu. Orang Yahudi pada saat itu semua tahu istilah anak manusia itu menunjuk pada Mesias. Dan dalam percakapan-percakapan sebelumnya, Yesus juga udah berkata, ia berwenang untuk melaksanakan penghakiman dan seterusnya. Ini semua sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dialah Kristus yang ditunggu oleh mereka, saudara. Ayat 26-27, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Meneruskan penjelasan sebelumnya tentang Yesus adalah gembala yang baik. Dalam hal ini mereka memang bukan domba Tuhan. Terbukti dari mana? Dari mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mengenal suaranya. Maka Tuhan berkata, kamu yang gak percaya, kamu itu memang bukan dombaku. Kalau kamu dombaku, kamu mengenal suaraku. Aku juga mengenal mereka dan mereka pasti mengikut aku. Apa implikasinya buat kita, saudara? Kalau kita mengaku orang Kristen, tapi kita nggak mengenal suaranya, kita nggak mengenal suaranya. Ini nggak mistis, saudara ya. Ini nggak mistis. Bukan kalau saudara nggak pernah dengar suara Tuhan audible di kuping, hai anakku, berarti saudara merasa, wah aku belum domba Tuhan. Enggak. Suara Tuhan terbanyak dari mana? Firman.
Jadi kalau kita mengaku orang Kristen tapi kita nggak mengenal firman, gimana mau mengenal? Nggak pernah baca, nggak pernah merenungkan. Sebabnya saudara menyaksikan acara ini justru tanda saudara ingin mengenal suaranya. Jadi saudara harus terus belajar. Bukan dari program ini saja, saudara bisa belajar dari tempat lain juga. Dan saudara harus punya perenungan sendiri akan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara mengenal suaranya. Ya. Kalau kita mengaku Kristen, kita nggak kenal firman-Nya, kita nggak mengikuti teladan hidup Kristus, maka kita harus bertanya, apakah kita domba Tuhan atau bukan? Saudara boleh punya kartu anggota gereja, bahkan kartu anggota di 10 gereja sekalipun. Tapi kalau kita tidak mengenal suaranya, kita tidak mengenal firman-Nya, kita tidak mengikuti teladan Sang Gembala Agung, maka kita bukanlah domba-domba Tuhan. Bisa saja beragama Kristen, tapi belum tentu kita adalah domba-domba Tuhan, saudaranya. Belum tentu. Ayat 28-31. Dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Nah, saudara bisa melihat ya, Yesus bilang sekali lagi, aku memberikan hidup yang kekal. Pernyataan ini kan hanya bisa diungkapkan oleh seorang Mesias, saudara. Jadi what's the point mereka bertanya lagi? Siapa engkau? Siapa engkau? Siapa engkau? Udah dibilangin. Dan di sini Yesus kembali menegaskan siapa dia. Bahkan dia bilang aku dan Bapa adalah satu. Yesus menunjukkan aku sehakikat loh dengan Bapa. Tapi memang dasar mereka itu gak mau percaya. Apa yang mereka lakukan? Justru melempari Yesus dengan batu. Susah ya kalau ketemu orang bebal ya. Nanya dikasih tahu marah. Nanya dikasih tahu marah. Ya. Kalau nggak dikasih tahu marah juga. Udah, yang namanya pokoknya urusan sama orang bebal itu paling capek, saudara. Kenapa? Orang bebal itu hanya mencari pembenaran untuk dirinya sendiri. Dia hanya mencari orang-orang yang sepaham dengan pikirannya, sepaham dengan apa yang dianggap benar. Kalau nggak sepaham, ya dianggap bebal. Ya, nah itulah. Memang dasarnya mereka tegar tengkuk. Mereka hanya ingin mencoba Yesus, mencari-cari kesalahan. Tentu kesalahan menurut versi mereka. Untuk apa? Kalau mereka sudah membuktikan Yesus bersalah menurut versi mereka, mereka punya alasan untuk menganiaya Yesus. Makanya mereka ambil batu langsung melempari Yesus dengan batu. Ayat 32. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Artinya sudah diperlihatkan, saudara. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ada satu prinsip di sini yang kita bisa belajar. Saudara, kita bisa saja dianiaya oleh orang lain, oleh orang-orang bebal. Tetapi yang harus kita kerjakan tetap adalah pekerjaan baik. Saudara, jangan sampai kita dianiaya karena kesalahan kita. Contoh orang yang ketangkep maling sampai digebukin, nah itu kan juga dianiaya. Tapi dia dianiaya karena kesalahan. Dia dianiaya karena kebodohan. Ya, jangan sampai kita dianiaya karena kesalahan. Ya. Orang bebal bisa saja menganiaya kita, saudara. Menganiaya itu tidak harus fisik, bisa dalam banyak hal. Tetapi satu hal ingat ini, tetap lakukan pekerjaan baik. Tetap do the right thing. Tetap lakukan hal yang benar. Itu yang paling penting, saudara. Ya.
Jangan sampai kita dianiaya karena kesalahan kita sendiri. Ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun engkau hanya seorang manusia saja menyamai dirimu dengan Allah. Nah, saudara bisa lihat di sini mereka terang-terangan menolak kemesiasan Kristus. Lihat ya, nggak sinkron kan? Tadi di awal nanya siapa engkau, dijawab malah dibilang menghujat Allah. Ya. Makanya gini, jangan pernah berdebat dan memaksa orang lain untuk menerima kemesiasan Kristus. Saya ini bicara dalam konteks orang Kristen dulu ya. Kalau dalam konteks orang Kristen, jangan berdebat dan memaksa orang lain yang memang tidak mau hidup menuruti firman. Udah tahu tapi maunya menentang firman saja. Udah. Jangan debat, jangan maksa sama orang-orang yang seperti itu. Karena itu orang bebal. Kedua, kalau dengan konteks dengan orang non-Kristen, jangan berdebat dan memaksa orang lain menerima ketuhanan Kristus. Ini hal yang gak bisa dipaksa, saudara. Ini hal yang gak bisa kita ngotot memaksakan menang argumen orang terima Yesus. Gak bisa. Biarlah mereka melihat hidup kita saja dan tidak bisa menyangkali bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Kalau hidup kita jadi batu sandungan, saudara boleh menang berdebat satu RT, satu RW, satu kelurahan, satu kecamatan. Tapi kalau hidup kita ya membuat orang tidak nyaman, membawa kegusaran bukan membawa sukacita, udah stop talking about Christ. Orang gak akan percaya. Yang ada juga, ikut Kristus macam lu, aduh gue mendingan gak deh. Yang ada kita dipret, malah dipret-pretin orang nanti. Saya sedih saudara melihat hal ini jujur. Karena seringkali orang percaya yang justru menjadi batu sandungan. Apalagi kalau pemimpin dalam gereja yang menjadi batu sandungan, yang hidupnya tidak menjadi berkat, ya, dimana orang-orang alergi dengan kehadirannya, dengan hidupnya. Aduh, ini repot dan ini sangat menyedihkan, saudara. Ya, ini sangat menyedihkan. Ayat 34-38. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku berkata aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Nah, saudara perhatikan ayat 34. Mungkin saudara sekilas bingung, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah, saya harus bacakan ini sebenarnya kutipan dari Mazmur 82, saudara ya. Mazmur 82. Mazmur 82 ini sebenarnya memuat satu rahasia kebenaran yang jarang dibahas ya. Judul perikop dalam bahasa Indonesia itu luar biasa. Memang diambil dari ayat yang pertama. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, ia menghakimi. Allahnya huruf kecil. Nah, ini luar biasa. Dan ayat yang ke-6, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Ini sulit dijelaskan dalam waktu yang pendek, saudara. Tetapi saudara harus menghayati dulu gini. Memang luar biasa Alkitab bahasa Indonesia dengan tepat menggunakan Allah itu dalam huruf kecil. Tapi saudara harus ingat, dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani ya, itu nggak ada caps lock, nggak ada huruf besar, huruf kecil, saudara. Semuanya sama aja. Ya. Dan Yesus dengan cerdasnya, kan mereka berkata, kamu adalah Allah, kamu menghujat Allah karena kamu menyamakan dirimu dengan Allah.
Yesus ambil kutipan di kitab Mazmur loh. Kan di kitab Mazmur, dalam kitab Tauratmu juga ada. Kamu adalah Allah. Saudara, manusia itu memang dalam tanda petik. Nah, saya harus hati-hati untuk mengatakan ini. Manusia itu memang dalam tanda petik Allah kecil. Kecil loh. Jangan menyamakan diri dengan yang maha tinggi. Kita bukan Yesus. Yesus sehakikat dengan Allah, kita enggak. Kenapa kita Allah kecil? Karena memang kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan kita dihembuskan nafas kehidupan. Kita dihembuskan roh Allah. Nah, manusia yang jatuh ke dalam dosa mengabuse hal ini. Makanya jangan aneh, saudara. Kalau saudara lihat manusia itu bisa begitu cerdas, punya daya kreasi, daya cipta juga. Sebab memang ada unsur Allah, saudara, dalam diri manusia itu. Kita kan pelaksana kehendaknya. Nah, jadi saudara, manusia yang jatuh ke dalam dosa mengabuse hal ini, membuat justru menjadi hal-hal yang tidak, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Saudara, lihat buahnya ya. Yesus menantang. Kamu lihat apa yang aku lakukan? Nah, lihat buahnya. Apakah ada yang masam? Apakah ada buah yang masam dari apa yang dilakukan Yesus? Ya, apakah ada yang asam? Kan gak ada. Nah, jangan sampai hidup kita mengeluarkan buah yang asam. Kalau hidup kita buahnya manis, orang tidak bisa mempersalahkan kita, saudara. Kita tidak akan bersalah kalau hidup kita buahnya manis. Ayat 39-42, sebagai penutup, sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi di seberang Yordan ke tempat Yohanes membaptis dulu, lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Yohanes Pembaptis, saudaraku, memang tidak pernah melakukan mujizat apapun, tetapi seluruh kesaksiannya tentang Yesus adalah benar. Yesus menyingkir, ya, dia ke seberang sungai Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis, ya, dan dia tinggal di situ. Di situ ada sangat banyak pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis, dan mereka ingat persis peristiwa-peristiwa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Membuka kasutnya pun aku tidak layak. Lihat, ia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mereka ingat persis. Dan sekarang kalau Yesus berkata, aku bisa memberikan kepadamu hidup yang kekal, mereka bisa percaya kepada Yesus. Saudaraku, kiranya pembelajaran ini, saudara, ya, membuat kita, ya, untuk bisa mengenali firman-Nya, bisa mengikuti teladan kehidupannya. Pembelajaran ini harusnya membuktikan kepada kita bahwa kita memang domba Allah. Ya, kita bukan kambing, saudara. Ya. Dan kita domba atau kambing dibuktikan apakah kita mengenal suaranya atau tidak. Kalau kita tidak mengenal suaranya, jangan-jangan kita kambing, saudara. Tapi kita mengenal suaranya. Itulah sebabnya kita menjadi domba Allah. Kiranya kita semua keluar dari kebebalan. Doa saya, tidak ada yang bebal dari antara kita, melainkan kita menjadi penurut-penurut firman. Kita hidup untuk memperoleh pembenaran di hadapan Tuhan, bukan mencari kebenaran kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kami semua boleh diberikan anugerah untuk menghidupi firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya menunggu kehadiran setiap saudara di Sunday Service Lifehouse Community jam 10 pagi setiap hari Minggu. Ada sekolah minggu, ada teens juga. Dan kita juga ada komsel-komsel yang saudara bisa ikuti, ya. Dan ya, sampai jumpa hari Minggu jam 10 di Wang Plaza, lantai 2, Jalan Panjang, Kafling 17, Jakarta Barat. Sampai jumpa minggu depan di live study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertobat.